Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Puspitasari. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran kas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah penganggaran. Jadi, mari kita simak bersama-sama. Apa sih itu penganggaran kas? Jadi, penganggaran kas yaitu proses merencanakan dan mengatur pengeluaran dan penerimaan kas dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dalam penganggaran kas itu yaitu cara kita untuk mengelola uang yang kita buat dengan anggaran dan menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dengan mengikuti anggaran tersebut supaya tidak mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diperoleh. Ini dapat membantu menghindari hutang, mengurangi stres keuangan, dan mencapai tujuan keuangan dalam perusahaan atau dalam diri kita pribadi. Selanjutnya, sini juga ada tujuan dan manfaat penganggaran kas. Tujuannya tersendiri yaitu untuk memastikan perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban keuangan dan operasionalnya. Manfaatnya yaitu penganggaran kas merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen keuangan yang membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan dengan lebih efektif. Di sini ada pokok pembahasannya. Ada beberapa langkah kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang berguna bagi manajemen keuangan. Jadi, teman-teman, yang pertama kita harus memperhatikan analisis historis. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu analisis historis. Jadi kita memulai dengan menganalisis data historis mengenai arus kas perusahaan. Ini meliputi memahami pola penerimaan dan pengeluaran kas dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Analisis ini akan memberikan dasar yang kuat untuk memperkirakan masa depan yang lebih akurat. Yang kedua yaitu perkiraan penerimaan kas. Berdasarkan analisis historis dan proyeksi penjualan atau pendapatan, buatlah perkiraan yang realistis tentang penerimaan kas dari berbagai sumber. Misal seperti penjualan produk atau jasa, penerimaan dari piutang, investasi, atau pendapatan lainnya. Yang ketiga yaitu perkiraan pengeluaran kas. Identifikasi dan perkirakan semua pengeluaran kas yang mungkin timbul, termasuk biaya produksi atau pembelian barang, biaya operasional seperti gaji, sewa, utilitas, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang relevan. Jadi kita tuh harus mencatat semua dan memperkirakan pengeluaran kas yang kita perlukan. Yang keempat yaitu penyusunan anggaran. Gunakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk menyusun anggaran kas yang komprehensif. Tentukan periode waktu anggaran, misal dalam bulan, kuartal, ataupun tahun, dan pastikan anggaran mencakup semua mengenai penerimaan dan pengeluaran yang relevan.
Selanjutnya yaitu pemantauan dan pembaruan. Setelah anggaran disusun, penting untuk memantau realisasi terhadap anggaran secara rutin. Jadi kita harus membandingkan hasil aktual dengan perkiraan yang telah dibuat dan identifikasi penyimpangan atau perbedaan yang signifikan. Jika diperlukan, lakukan pembaruan atau penyesuaian terhadap anggaran untuk mencerminkan kondisi aktualnya. Selanjutnya yaitu manajemen kas. Selain memantau realisasi terhadap anggaran, manajemen kas juga melibatkan pengelolaan kas sehari-hari dengan baik. Pastikan untuk memprioritaskan penggunaan kas yang efisien dan mengelola keuangan dan mengelola likuiditas dengan baik termasuk dalam pengeluaran dan piutang. Selanjutnya yaitu perencanaan cadangan kas. Tentukan kebutuhan untuk cadangan kas atau dana darurat. Cadangan ini penting untuk menghadapi situasi darurat atau ketidakpastian yang mungkin muncul sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi tanpa masalah. Jadi meskipun kita udah merencanakan sesuatu dan kita udah membuat seperti anggaran keuangan, kita harus punya rencana cadangan kas. Siapa tahu ada kebutuhan yang perlu. Jadi kita harus memerlukan dana darurat. Hmm. Selanjutnya yaitu komunikasi dan kolaborasi. Libatkan seluruh tim terkait dalam proses penganggaran kas, komunikasikan tujuan anggaran, perkiraan, dan hasil kepada tim keuangan dan manajemen lainnya. Kolaborasi yang baik akan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Penganggaran kas. Penganggaran kas membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan dana jangka pendeknya. Contoh, saat perusahaan ingin membeli mesin baru, mereka harus memastikan bahwa kas yang cukup tersedia pada waktu yang tepat. Di sini juga ada contoh mengenai penganggaran kas. Misal, perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur kecil yang ingin membuat penganggaran kas untuk tahun 2024. Berikut adalah contoh penganggaran kas bulanan mereka. Di sini ada penganggaran kas bulanan perusahaan XYZ dalam bentuk ribuan rupiah. Misal, pada bulan Januari, kas yang diterima dari perusahaan XYZ sebesar 500.000 rupiah. Pengeluaran kas yaitu 450. Di sini perusahaan XYZ mempunyai saldo kas awal sebesar 1.000. Jadi saldo kas akhir yaitu 1.050. Selanjutnya pada bulan Februari penerimaan kas yaitu sebesar 550, pengeluarannya 400, saldo kas awal perusahaan XYZ yaitu 1.050. Jadi saldo kas akhirnya sebesar 1.200. Selanjutnya pada bulan Maret penerimaan kas perusahaan XYZ sebesar 600, pengeluarannya 420, saldo kas awal sebesar 1.200, sehingga saldo kas akhir perusahaan XYZ yaitu 1.380. Pada bulan April, penerimaan kas sebesar 580, pengeluarannya sebesar 410, saldo kas awal 1.380, saldo kas akhir sebesar 1.550. Bulan Mei, penerimaan kas sebesar 560, pengeluarannya 430,
Saldo kas awalnya sebesar 1.550, saldo kas akhir 1.680. Pada bulan Juni, penerimaan kas sebesar 570, pengeluarannya 420, saldo kas awal 1.680, saldo kas akhir sebesar 1.830. Keterangannya yaitu penerimaan kas, perkiraan penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa, serta penerimaan lainnya. Jadi, kas yang diterima itu bisa berupa hasil dari penjualan produk atau jasa, atau dari penerimaan lainnya, misalkan dari investor atau yang lain-lain lah. Selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Perkiraan pengeluaran kas untuk biaya produksi, gaji, utilitas, dan pengeluaran lainnya. Saldo kas awal, saldo kas pada awal bulan sebelum adanya transaksi. Saldo kas akhir yaitu saldo kas setelah menghitung penerimaan dan pengeluaran kas bulan ini. Di sini juga ada menganalisis penganggaran kas. Tren penerimaan dan pengeluaran. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan kas cenderung meningkat dari bulan ke bulan, yang mungkin mencerminkan musim penjualan yang lebih tinggi atau strategi penjualan yang efektif. Dengan menggunakan contoh di atas, perusahaan EKZ dapat melakukan analisis terhadap penganggaran kas mereka. Sini ada saldo kas. Saldo kas akhir setiap bulan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Perbandingan dengan anggaran. Perusahaan dapat membandingkan anggaran kas ini dengan hasil aktual setiap bulan. Jika terdapat penyimpangan atau signifikan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya dan membuat penyesuaian ke anggaran yang sesuai. Sini juga terdapat manajemen likuiditas. Dengan melihat saldo kas tiap akhir bulan, perusahaan dapat mengelola likuiditasnya dengan mudah dan lebih baik. Ini termasuk memastikan bahwa ada cukup dana untuk menutup biaya operasional dan mempertimbangkan investasi atau penggunaan dana kas yang lebih efisien. Di sini juga ada studi kasus. Di sini ada analisis dari studi kasus ini, yaitu perusahaan dapat mengambil beberapa langkah. Analisisnya yaitu evaluasi penjualan, menganalisis apa yang menyebabkan lonjakan pesanan dan bagaimana itu dapat dimanfaatkan di masa depan. Manajemen produksi mengoptimalkan produksi untuk menghadapi lonjakan pesanan tanpa mengorbankan likuiditas kas. Pengelolaan keuangan mempertimbangkan alternatif pembiayaan atau strategi pengelolaan kas untuk mengatasi lonjakan biaya produksi. Analisis. Dengan demikian, contoh penganggaran kas, analisis studi kasus di atas memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan penganggaran kas untuk mengelola dan mengoptimalkan arus kas mereka secara efektif. Sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.